seorang pelaku kejahatan. Bagi pelaku kejahatan, pasti akan berpikir bagaimana ia bisa menghilangkan jejak kriminalnya dengan sempurna. Berbagai macam cara pun dilakukan. Salah satunya mengubur korban dan dicor dengan adonan semen. Modus operandi seperti ini bukanlah hal baru di dunia kriminal dan sudah berkali-kali terjadi. Sebut saja peristiwa yang terjadi di wilayah Bekasi, Jawa Barat pada 27 Februari 2023 lalu, di mana dua orang wanita ditemukan dicor di salah satu rumah kontrakan di Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara. Keduanya adalah Yusi Purawati, 48 tahun, warga perumahan Pulau Gebang Indah, Blok J13 Cakung, Jakarta Timur, dan Heni Purwaningsih, 47 tahun, warga Cakung, Jakarta Timur. Keduanya dibunuh dan jasadnya dicor di bawah tangga salah satu rumah kontrakan. Kedua korban dihabisi oleh lelaki bernama Permana. Awalnya kan informasi pada tanggal 27 hari Senin itu saya dapat telepon dari Pak RW. Ya, dari awal yang kita tahu dapat telepon dari Pak RW, ditanyakan apakah ada warga RT Bapak yang bernama Permana. Ada, terus kami disuruh pulang, disuruh merapat ke lokasi untuk menemani dua orang suami ini yang kehilangan istrinya. Nah, kita ketemu, kita kumpul, kita diceritain. Di situ sudah hadir Pak Babinsa, Bimaspol, ya, yang sudah, dan kedua keluarga dari wanita yang hilang itu. Namun sayangnya, cerita kasus ini tidak tuntas karena Permana memilih untuk bunuh diri usai membunuh. Ia tewas dalam perjalanan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi dengan luka sayatan senjata tajam di pergelangan tangannya. Pas masuk pertama, melewati kamar, mandi, dapur, terus ke kamar utama. Dibuka sama Pak Polisi, di situ sudah tergambar darah tergeletak banyak di lantai, dan dilihat di situ ada Pak Permana tidur di kasur ubin. Peristiwa ini sempat terekam CCTV. Saat itu Yusi dan Heni mendatangi rumah kontrakan pelaku. Heni, salah satu korban, sempat terlihat keluar rumah menuju sebuah warung untuk kemudian kembali ke dalam rumah. Dan sejak saat itu, Heni dan Yusi tak terlihat lagi sampai ditemukan menjadi mayat. Rupanya mobil material yang membawa pasir dan batu kerikil ini dipesan oleh Permana. Bahan material tersebut digunakan oleh Permana untuk mengecor kedua korbannya. Meminta bantuan anak saya menggunakan aplikasi Google untuk mengetahui keberadaan handphone almarhum terakhir diaktifkan. Nggak taunya keluarga teman almarhum Bu Heni juga melakukan hal yang sama tanpa saya ketahui, dan kami mendapat titik yang sama, yaitu di Harapan Jaya, yang membuat saya merasa yakin bahwa kedua almarhumah ada di sekitar Harapan Jaya. Saya menanya-nanya, sekitar jam 3-an saya mendapatkan baru lokasi tempat Pak Permana ngontrak. Yusi dan Permana ternyata sudah lama kenal. Mereka bekas teman sekolah. Sedangkan Hana, teman dekat Yusi, ia sama sekali tak mengenal Permana. Saat kejadian, Hana hanya mengantar Yusi ke tempat Permana. Saat itu Yusi hendak menagih utang kepada Permana dalam bisnis jual beli besi.
Dipendamnya mayat seseorang di dalam lubang kemudian dicor juga pernah dilakukan seorang pembunuh di Cianjur, Jawa Barat. Sebelumnya korban dicekik. Dalam keadaan tak bernyawa, jasadnya kemudian dikubur di halaman samping rumah dan dicor dengan menggunakan adukan semen. Tak hanya itu, pelaku juga mengubur korban lain dengan cara yang sama dan membenamnya di ruang tamu rumah. Dialah sang eksekutor, pencabut 7 nyawa. Memendam kemudian mengecor jasad korbannya relatif lebih aman bagi para pelaku pembunuhan. Tapi ternyata tidak, buktinya semua itu terbongkar. Dalam kasus serial killer Wawon CS contohnya, lubang-lubang berisi jasad manusia yang telah dicor, bahkan telah dipasangi keramik, akhirnya terkuak. Disinilah pelaku Solihin alias Duloh mengubur 2 korbannya sekaligus, masing-masing Wiwin Winarti dan ibunya Noneng Suryati. Posisi lubang ini persis di samping rumah tersangka Solihin alias Duloh di Kampung Babakan Mande, Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat. Wiwin merupakan istri tersangka Wawon Erawan alias Wawon, sedangkan Noneng merupakan ibu mertua Wawon. Dibantu beberapa warga, polisi juga membongkar coran yang di dalamnya terdapat mayat bocah 2 tahun bernama Bayu. Bayu juga dihabisi oleh Solihin alias Duloh. Korban lain yang dihabisi oleh Duloh dan mayatnya dikubur dan dicor, bahkan di keramik, adalah Parida binti Enim, seorang tenaga kerja wanita. Jasad Parida dipendam di dalam rumah kontrakan yang berlokasi di Desa Kertajaya, Ciranjang. Bahkan lantai tempat Parida dikubur sudah dipasangi keramik lagi oleh Duloh dan kawan-kawannya, sehingga sama sekali tak ada yang menyangka. Dalam kasus ini, korban dihabisi lantaran dianggap menghalangi proses penipuan dalam bentuk penggandaan uang yang dilakukan oleh Wawon CS. Saat itu warga berkerumun di rumah keluarga Surono di Dusun Juroju, Desa Sumber Salap, Ledokombo, Jember, Jawa Timur. Ada kabar yang cukup mengejutkan. Sang pemilik rumah, Surono, yang sejak 7 bulan lalu menghilang, ditemukan tewas mengenaskan. Jasadnya terpendam di lantai musola di dalam rumah ini. Tak mudah untuk membongkar lantai yang sudah dicor ini. Butuh waktu 5 jam untuk bisa menemukan jasad Surono. Sampai akhirnya jasad Surono ditemukan terkubur bersama sebatang linggis. Untuk mengungkap siapa pelaku pembunuhan ini, polisi pun memeriksa sejumlah saksi, termasuk memeriksa Busani, istri korban, dan Bahar, anak korban. Yang cukup menggelitik saat dilakukan pemeriksaan, antara anak dan ibu ini rupanya saling tuding. Busani menuding kalau pelaku pembunuhan Surono adalah anaknya,
Bahar. Dia masuk dapur, keluar masuk kamar, lampunya nggak dihidupin, dimatikan. Terus dia minta sebentar lagi yang dekat saya tidur. Udah aku kasih, langsung dia berangkat ke bapaknya. Saya sambil nangis saya keluar lari. Balik lagi ke rumah, nggak ada suara apa-apa kan. Nyampe rumah, Bahar tak intip, udah gosok darah tuh di dekat dapur. Namun pernyataan Bu Sani dibantah oleh Bahar. Bahar malah balik menuding ibunya lah yang menjadi pelaku pembunuh sang ayah. Jumat kemarin 2 hari yang lalu pas jam 11 malam saya itu ngimpi didatengin bapak itu dicekek tali ke kayu, posisinya merangkak. Bapak ini nggak ngomong, cuma diem. Habis itu saya tuh rencananya mau lepasin, pas saya pegang tali tiba-tiba di dalam mimpi itu ada ibu dorong saya, ngapain mau lepas bapak ini udah lama gila, nanti kalau dilepas rame gimana. Langsung saya kaget bangun. Habis bangun itu saya langsung kepikiran nggak enak, kok saya ngimpi bapak aneh terus. Nelpon ke ibu saya 2 kali nggak diangkat-angkat. Habis itu tak taruh di HP. Habis ditaruh, ibu ini nelpon saya, tak angkat. Nah, terus ibu ini minta maaf, jangan tanya-tanya bapak lagi, minta maaf ya sama kamu. Ibu tuh cuma pengen lihat kamu bahagia sama adik kamu. Aku minta tolong jangan bilang-bilang sama siapa, bapak kamu ini udah nggak ada. Setelah dilakukan penyelidikan mendalam, Bu Sani dan Bahar akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Motif kasus pembunuhan ini adalah asmara. Bahar tak suka dengan kelakuan ayahnya yang telah menikah lagi dengan wanita lain. Aparat kepolisian sektor Cipayung dibantu aparat kepolisian sektor Pondok Gede dan Subdit Jatanras Polda Metro Jaya membongkar lantai kontrakan. Sekitar 3 jam kemudian terlihat bagian kepala manusia menyembul bercampur dengan adonan semen yang sudah mengeras. Langsung ditaruh plastik. Belum bang, dokter Arif. Sampai akhirnya bagian tubuh lainnya terlihat. Sarung. Potongan tubuh pun dievakuasi. Potongan tubuh ternyata belum lengkap. Bagian kaki masih belum ditemukan. Untuk mempermudah pencarian,
Polisi pun membawa pria yang diduga sebagai pelaku mutilasi ini ke lokasi kejadian. Sekitar 2 jam kemudian, polisi kembali mengeluarkan potongan kaki korban. Korban adalah Sofyan Lubis, 42 tahun, penyandang disabilitas. Sofyan dimutilasi hingga 13 bagian dan potongan tubuhnya dicor di lantai kamar kontrakan. Inilah 2 pria yang telah dijadikan tersangka. Namanya Riko Lesmana Saragi dan Rudi Hartono. Riko merupakan eksekutor pembunuhan, sedangkan Rudi ikut membantu mengubur potongan tubuh Sofyan Lubis. Motif pembunuhan ini dilatar belakangi dendam. Korban memaki pelaku dan meminta uang kos dengan cara yang kasar. Apalagi saat itu korban mengungkit-ungkit soal utang ibu pelaku. Polisi coba membuka. Begitu tong terbelah, nampak sesosok mayat yang sudah mulai membusuk. Posisinya meringkuk dan tangan terikat. Rupanya ini adalah jasad Eko Rovita, janda beranak 2 yang sebelumnya dilaporkan hilang oleh keluarga. Vita, panggilan akrab korban, tewas dibunuh oleh Ahmad Zainul Ibad, teman bisnisnya dalam jual beli mobil. Zainul Ibad mengaku kesal kepada korban yang terus mendesak soal transaksi jual beli mobil yang belum terselesaikan. Emosinya kenapa tuh kok masih sampai emosi apa mas? Karena dia mukul saya. Mukulin Mas Ibad. Kenapa kok Mas Ibad dipukulin sama almarhum Mbak Vita? Karena saya sudah nggak mau urusan masalah mobil.